Hati-hati ya sama jagain adikmu Gendis. Tiba-tiba aku teringat ucapan Andri setelah memberikan benda ini padaku. Aku pun mengeluarkannya dari kantung dan berlari ke depan halaman untuk menyusul ibu. Tepat saat aku melewati halaman, aku merasakan sesuatu melewatiku, seperti ada angin yang terhembus. Ibu masih berusaha membawa Gendis ke dalam, tapi tenaganya terlalu kuat. Wajah Gendis malah terlihat menantang ke arah ibu. Tapi saat aku mendekat, Gendis berpindah menatapku, tapi kali ini dengan tatapan marah. Ngopo kowe iso metu seko kono? Kenapa kamu bisa keluar dari sana? Ucap Gendis dengan suara yang serak, sama sekali berbeda dengan suaranya. Aku pun menyadari benda yang kuambil dari lemari dan membawanya kepada Gendis. Gendis, pegang ini ya, ucapku. Apa itu mukti? Tanya ibu bingung dengan apa yang kulakukan. Aku belum bisa menjawab pertanyaan ibu. Aku masih ingin melihat reaksi Gendis saat memegang benda ini. Kamu kok di sini? Ucap Gendis tiba-tiba sembari menatap ke arahku. Tunggu, bukan ke arahku, melainkan ke arah sesuatu di dekatku. Tiba-tiba tangan Gendis seperti tertarik atau digandeng oleh sesuatu. Ia mengarah ke arah rumah dengan langkah yang cukup cepat. Pelan-pelan, ucap Gendis. Aku dan ibu bertatapan dan mengenal bahwa itu adalah suara Gendis. Kami pun ikut menggandeng Gendis dan membawanya masuk ke dalam dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku dan ibu segera memeluk Gendis erat-erat saat mengetahui ia sudah sepenuhnya sadar. Ndok, kok bisa sampai begitu, Ndok? Tangis ibu pecah saat memeluk Gendis. Wajah Gendis masih terlihat bingung, dan aku kembali mengambil ukiran kayu berbentuk ular dari tangan Gendis. Walau tertolong oleh benda ini, aku masih belum tahu apakah kelak benda ini dan sosok di baliknya akan berbahaya atau tidak. Duak! Terdengar suara pintu rumah dihantam dari luar. Kami bertiga kaget. Aku pun mencoba mengintipnya dari jendela, namun tidak menemukan apapun di luar sana. Gendis takut, Bu, ucap Gendis sembari menangis. Kami pun membawa Gendis ke dalam kamar dan mengambilkan air minum untuk menenangkannya. Malam itu, aku tidur di kamar ibu, memastikan tidak ada yang mengganggu Gendis. Dalam awang-awangku, aku berpikir, apa selama ini teman yang berbicara dengan Gendis adalah anak berbadan ular itu? Benda itu aku dapat dari Eyang, sempat nyelamatin aku sekali waktu kecil, jawab Andri. Yang ku telepon melalui wartel SLJJ yang ku datangi di kota. Kok kamu gak bilang kalau benda ini jimat yang seperti itu? Protesku. Gak sempat kan? Waktu itu kamu buru-buru. Tapi kalaupun aku bilang, apa kamu akan percaya? Apa kamu mau menerima benda itu? Balas Andri. Benar, kalau aku tahu ada setan yang berhubung dengan jimat ini, mungkin aku tidak akan menerimanya. Terus gimana? Benda ini bahaya nggak? Tanyaku. Ya nggak tahu, balas Andri. Kok bisa nggak tahu? Aku bingung dan cukup kesal dengan jawaban Andri. Aku nggak mau bohong, cuma
bisa cerita kalau benda itu pernah nolongin aku waktu kecil. Tapi menurutku, kalau sekiranya kamu belum tahu cara menjaga adikmu, lebih baik benda itu kalian simpan dulu, ucap Andri. Ucapan masuk akal. Mungkin aku akan menyimpan benda ini sebentar lagi sampai Gandis mulai bisa menjaga dirinya sendiri. Setidaknya, kini aku mulai mengenal siapa sosok yang sering bermain dengan Gendis. Udah yuk, main dakonnya, main di luar aja, ajakku pada Gendis. Semenjak kejadian itu, aku mulai semakin banyak menghabiskan waktu bersamanya. Setidaknya bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di kesehariannya.